Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menjumpai Anda dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan terus melanjutkan pelajaran rohani kita. Kita sudah sampai di kitab Bilangan pasal yang ke-16. Bilangan pasal yang ke-16 ini menceritakan tentang pemberontakan yang dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram. Kepada siapa? Tentu saja kepada Musa dan Harun yang pada waktu itu menjadi pemimpin mereka. Jadi kalau kita bicara soal pemberontakan, kita bicara soal kudeta, kita bicara soal ketidakpuasan kepada pemimpin, ternyata dari sejak zaman dulu hal yang seperti ini terus saja terjadi. Dan kali ini yang memberontak, yang melakukan kudeta, siapa? Dia adalah Korah. Siapa Korah itu? Korah sesungguhnya adalah cucu daripada Kehat. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa Kehat adalah bagian dari kelompok yang sangat dihormati di Israel sana. Kenapa? Karena Kehat ini mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kemah pertemuan. Bahkan Bani Kehat inilah yang diizinkan untuk masuk ke ruang kudus. Kenapa? Karena Bani Kehat ini dianggap oleh Tuhan merupakan Bani yang layak untuk melakukannya. Jadi Bani Kehat ini merupakan kelompok yang mendapat hak istimewa dari Tuhan. Tetapi cucu daripada Kehat, yaitu Korah, justru melakukan hal yang sebaliknya. Dia sudah dipercayakan untuk mengelola bagian penting di kemah pertemuan, tapi rasanya buat Korah itu belum cukup. Coba perhatikan ayat yang ke-9. Apa kata Musa tentang Korah? Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Jadi ini merupakan hak istimewa bagi Korah yang merupakan keturunan daripada Kehat. Lalu kemudian perhatikan ayat yang ke-10. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Rupanya inilah yang dicari oleh Korah. Dia ingin memiliki pangkat yang lebih prestisius lagi. Dia ingin pangkat imam. Dia ingin jabatan yang lebih tinggi. Dan apa yang dilakukan? Yang dilakukan bukan mengikuti prosedur yang Tuhan kehendaki. Yang mereka atau yang Korah lakukan adalah ayat yang 11. Engkau ini dengan segenap kumpulanmu kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Jadi yang dilakukan Korah adalah dia mengajak orang-orang lain untuk menjadi satu kelompok bagi dia. Lalu kemudian ketika dirasa cukup kuat, maka dia melakukan pemberontakan kepada Musa dan Harun. Dan yang dilakukan Korah tidak main-main. Sebab dia mengajak siapa? Dia mengajak Datan, dia mengajak Abiram, lalu kemudian dia juga mengajak 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan, ayat yang kedua. Jadi Ibu Bapak Saudara semuanya, secara kepintaran, kecerdikan, Korah ini orang yang sangat cerdik. Dia dekati orang-orang penting di Israel pada waktu itu. Jumlahnya tidak main-main, 250 pemimpin di Israel, orang-orang yang kenamaan, tokoh-tokoh di Israel, semuanya didekati oleh Korah. Lalu kemudian ketika kekuatannya cukup, Korah dan orang-orangnya ini melakukan pemberontakan kepada Musa dan Harun, dan coba-coba mengkudeta kepemimpinan Musa dan Harun. Apa yang dilakukan Musa? Dalam hal ini, Musa tidak berusaha membela dirinya. Dia tidak menganggap dirinya yang paling benar. Tapi Musa menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan yang memutuskan.
mana yang benar, apakah dia ataukah kelompok para pemberontak ini. Ibu bapak saudara semuanya, ayat yang kelima, inilah respon Musa. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Belajarlah dari Musa, ketika dia dikudeta seperti itu, hatinya tetap lembut. Dia tidak memegang jabatannya erat-erat, tapi justru ia menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ia tidak berusaha membuktikan dirinya, dan ia tidak berusaha membela dirinya, tapi ia menyerahkan pembelaan itu sesungguhnya datang daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-21, keesokan harinya, inilah yang terjadi. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Awalnya Tuhan ingin membinasakan perkumpulan para pemberontak ini, tapi justru dengan sangat lemah lembut Musa memintakan belas kasihan Tuhan kepada mereka. Sehingga Musa berkata, hanya satu orang yang dimaksud tentu saja Korah. Kenapa seluruh perkumpulan Bani Israel yang besar ini harus dilenyapkan? Ibu bapak saudara semuanya, ayat yang ke-31 inilah yang terjadi kepada para pemberontak itu. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Baru sekali-kali ini terjadi peristiwa alam yang menggoncangkan. Bagaimana tidak, tanah itu bisa terbelah, bumi membuka mulutnya, dan Korah, para pemberontak ini, mereka semuanya ditelan hidup-hidup oleh bumi ini. Ibu bapak saudara semuanya, kita belajar bahwa pemimpin memang tidak ada yang sempurna 100%. Musa pun kita mengerti tidak sempurna 100%. Tetapi cobalah belajar untuk menghargai, menghormati pemimpin. Sebab pemimpin adalah otoritas yang Tuhan percayakan di atas kita. Ingat, beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang Miriam dan Harun yang tidak menghormati Musa sebagai pemimpin. Apa yang terjadi? Bahwa Miriam menjadi kena kusta. Bersyukur Musa mintakan belas kasihan dan pengampunan buat Miriam. Di peristiwa ini juga Korah dan kelompoknya datang Abiram dan 250 orang kenamaan di Israel mencoba mengkudeta kepemimpinan Musa dan Harun. Lagi-lagi Tuhan menyatakan keadilannya. Tuhan menyatakan bagaimana dia membela hamba yang diurapinya. Ibu bapak saudara semuanya, Anda mungkin bergereja di sebuah kepemimpinan yang tidak sempurna. Gembala Anda, pemimpin rohani Anda mungkin tidaklah sempurna. Tapi belajarlah kita semuanya untuk tetap menghormati pemimpin kita. Kalau pemimpin kita seandainya mengeluarkan kebijakan yang mungkin tidak tepat, mengeluarkan kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, marilah kita melakukannya dengan kasih, membicarakannya dengan kasih. Bukan malah kita mengajak orang-orang lain untuk melakukan pemberontakan, melakukan kudeta. Tentu saja ini hal yang tidak bisa dibenarkan. Ini orang yang tidak menghormati pemimpin. Kalau ada pemimpin salah, mari kita berbicara layaknya seorang anak dengan bapak.
Saya percaya dengan diskusi yang dilandasi dengan kasih, satu sama lain bisa mengerti, satu sama lain bisa melakukan perubahan diri menjadi lebih baik. Tapi bayangkan ketika pemimpin mengeluarkan kebijakan yang mungkin kurang tepat, lalu kemudian kita mengajak jemaat yang lain, mempengaruhi mereka, menyebarkan kabar busuk kepada mereka, dan mengajak mereka melakukan pemberontakan. Tentu saja itu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan jangan main-main ketika kita mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan, sekalipun mereka tidak sempurna, sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan Tuhan sendiri. Ibu, bapak, saudara semuanya, melalui kisah ini ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada Anda. Kalau Anda sebagai pemimpin, belajarlah menjadi pemimpin yang bijak, tidak menggunakan otoritas sewenang-wenang. Karena banyak pemimpin juga yang menyalahgunakan otoritas. Namun jika saya berbicara kepada Anda sebagai jemaat, sebagai orang-orang yang digembalakan, belajarlah untuk menghormati otoritas yang ada di atas Anda. Kasih dikedepankan dan bukanlah kudeta. Tuhan berkati kita.